Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sosiologi Sastra akan menganalisis strukturalisme genetika dalam novel Kalamata karya Made Purnamasari. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri Alfida Ilma Maula, yang kedua Sinta Imatul Jannah, yang ketiga Anissa Kamalia, yang keempat Gita Dewi Nurul Imani, yang kelima Charlita Nur Pamela Gunakasih, dan yang keenam adalah Imelenia Fadiyahaya. Analisis strukturalisme genetika dalam novel Kalamata karya Made Purnamasari. Yang pertama, fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan digolongkan menjadi dua, yaitu fakta sosial dan fakta individual. Dalam novel Kalamata terdapat aktivitas sosial berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa pendirian rumah baca di Desa Abangan, aktivitas budaya berupa hasil kebudayaan masyarakat yang meliputi kepercayaan, adat istiadat, dan kesenian masyarakat setempat. Adapun fakta sosial berupa penyebab runtuhnya karir seorang dalang wanita, kehidupan seorang eksil, dan dampak perang bagi masyarakat Bali. Fakta individual berupa perilaku seseorang yang mengalami trans atau kesurupan dan emosi yang muncul pada diri seseorang, munculnya ingatan masa lalu pada diri seseorang. Aktivitas sosial. Dalam novel Kalamata, terdapat aktivitas sosial berupa kegiatan sosial yang dilakukan di tempat yang diberi nama Rumah Baca Abangan. Tempat tersebut didirikan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan-pelatihan bagi warga masyarakat sekitar. Irana menjadi pendiri rumah baca tersebut. Tujuan Irana mendirikan rumah baca tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak memperoleh kesempatan bersekolah. Aktivitas budaya. Aktivitas budaya atau kreasi kultural merupakan bagian dari fakta kemanusiaan. Menurut Farouk, dalam fakta kemanusiaan dijelaskan bahwa kreasi kultural dapat berupa filsafat, seni rupa, seni musik, seni patung, dan seni sastra. Dalam novel Kalamata ditemukan aktivitas budaya berupa adat istiadat, kesenian, dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Budaya yang berupa adat istiadat, kesenian, dan kepercayaan masyarakat yang sangat dijunjung tinggi dan terus lestari dari masa ke masa. Adat istiadat yang berupa rumah adat yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kesenian tradisional berupa upacara barong, brutuk di desa Trunyan. Kepercayaan masyarakat mengenai hal-hal mistis dan sebagainya. Fakta sosial. Fakta sosial adalah fakta-fakta yang berhubungan dengan masyarakat. Fakta sosial memiliki peranan dan hubungan dengan sejarah di masyarakat dalam novel Kalamata diciptakan. Menurut Farouk, fakta individual bersifat pribadi, sedangkan fakta sosial mempunyai peranan dalam sejarah. Selain itu, fakta sosial mempunyai dampak dalam hubungan sosial yang ditemukan dalam novel Kalamata, yaitu runtuhnya karir seorang dalang wanita, kehidupan sosial seorang eksil, dampak perang bagi masyarakat Bali. Fakta individual. Berdasarkan pendapat Farouk, yang mengemukakan bahwa fakta individual merupakan hasil dari perilaku libidinal seperti mimpi, tingkah laku orang gila, dan sebagainya. Fakta individual lebih bersifat pribadi, berbeda dengan fakta sosial yang bersifat universal dan memiliki peranan terhadap sejarah. Fakta individual tidak memiliki hal tersebut. Fakta individual dalam novel Kalamata yaitu perilaku seseorang yang mengalami trans kesurupan, kecemasan, dan emosi yang muncul pada diri seseorang, dan munculnya ingatan masa lalu pada diri seseorang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Vida. Perkenalkan, nama saya Sinta Imatul Jannah, NIM 104. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Vida bahwa fakta sosial dalam jurnal yang kami teliti itu ada 3. Yang pertama, runtuhnya karir seorang dalang wanita. Yang kedua, kehidupan seorang eksil. Dan yang terakhir, dampak perang bagi masyarakat Bali. Poin yang pertama, fakta sosial runtuhnya seorang dalang wanita dalam novel Kalamata dialami oleh seorang wanita bernama Nyi Rumrik. Ia mendapat pandangan negatif dari masyarakat setempat mengenai profesinya.
Salah satunya yaitu tuduhan kepadanya atas peristiwa bunuh diri dari Made Numade, serta terungkapnya masa lalu Nirumrik bahwa ayahnya yang seorang komunis. Poin yang kedua, fakta sosial mengenai kehidupan seorang eksil merupakan cerminan kenyataan sejarah yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam novel Kalamata dikisahkan seorang eksil bernama Made Raka yang sedang menempuh pendidikan di Belanda, kemudian terjadilah gejolak politik sehingga ia dan beberapa masyarakat Indonesia dilupakan di negara ini sendiri. Yang ketiga yaitu dampak perang bagi masyarakat Bali. Dampak perang bagi masyarakat Bali ini tidak jauh sama dengan dampak perang di wilayah-wilayah sekitar Indonesia lainnya. Banyak nyawa yang hilang dan dampak ekonomi, serta peran anggota yang berubah. Hal tersebut merupakan konsep fakta kemanusiaan yang menekankan pada aktivitas politik berupa terjadinya kondisi masyarakat pasca perang revolusi. Yang selanjutnya, fakta individual dalam novel Kalamata yaitu seseorang yang kesurupan, emosi yang muncul pada seseorang, dan munculnya ingatan masa lalu pada diri seseorang. Yang pertama, perilaku seseorang yang kesurupan. Dikisahkan para pemain upacara Barong Brutuk mulai kesurupan. Mereka berguling-gulingan, memekik kuat, dan hal-hal lainnya yang mereka tidak sadari. Selain para pemain, para warga yang menyaksikan juga banyak yang mengalami kesurupan. Selanjutnya yaitu kecemasan dan emosi yang muncul pada diri seseorang. Hal ini dikisahkan melalui tokoh Made yang mengalami kecemasan dan emosi yang tidak menentu. Namun Made bisa meredakan emosi dan kecemasannya dengan cara melakukan aktivitas yang positif. Yang selanjutnya yaitu munculnya ingatan masa lalu pada diri seseorang. Di sini dikisahkan seorang Made yang mulai mengingat masa lalunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur karya sastra. Struktur karya sastra menurut pandangan Goldman merupakan konsep struktur yang bersifat tematik. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah relasi antar tokoh dengan tokoh dan objek yang ada di sekitarnya. Dalam novel Kalamata terdapat 3 oposisi yang digambarkan melalui tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Adapun oposisi yang terdapat dalam novel Kalamata dibagi menjadi 3, yakni oposisi kultural, oposisi alamiah, dan oposisi manusia. Yang pertama, oposisi kultural. Dalam novel Kalamata diperoleh oposisi kultural berupa kenyataan dan khayalan, yakni digambarkan melalui tokoh Made yang suatu hari sedang berada di taman dan melihat beberapa orang yang sudah tua berjalan-jalan sambil membawa anjing peliharaannya. Hal tersebut membuat Made menghayalkan mengenai masa tuanya kelak. Bahkan, Made juga menganalogikakan bahwa kakek pemilik anjing itu memiliki kondisi yang sama seperti anjing tua yang sedang dibawanya, yakni malas dan hanya ingin duduk saja. Selanjutnya ada oposisi alamiah. Oposisi alamiah dalam novel Kalamata menjadikan alam Bali sebagai objek. Kondisi alam di Bali yang dikenal dengan keindahan alamnya banyak dimanfaatkan sebagai objek pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Hal ini menimbulkan berbagai konflik dan problematika yang dialami oleh masyarakat. Problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat karena adanya bencana alam gunung meletus. Dengan terjadinya bencana tersebut tidak hanya mendatangkan kerugian, melainkan juga keuntungan yang didapatkan dari peristiwa alam tersebut. Material pasir yang berasal dari perut gunung banyak ditambang kemudian dijual dan menghasilkan uang. Hal tersebut tentu saja mengangkat perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir ada oposisi manusia. Dalam menghidupkan karyanya, pengarang menciptakan tokoh-tokoh imajiner.
Tokoh-tokoh tersebut menjalankan relasi antar tokoh dengan tokoh lainnya. Misalnya, tokoh Made dengan tokoh Nirumyik. Made yang berusaha mencari informasi sebagai bahan untuk mengerjakan biografi, membuat Made berusaha untuk menciptakan relasi dengan Nirumyik. Made berusaha untuk mengenal lebih dekat sosok Nirumyik dengan mencari berbagai informasi perihal masa lalu Nirumyik. Hal tersebut sesuai dengan konsep struktur karya sastra dalam strukturalisme genetik, yakni tokoh-tokoh tersebut menjalankan relasi antar tokoh dengan tokoh lainnya. Materi selanjutnya adalah subjek kolektif. Apa sih subjek kolektif itu? Menurut Faruk 2015, subjek kolektif atau subjek transindividual adalah subjek yang mengatasi individu yang termasuk dari bagian individu itu sendiri, sebab merupakan suatu kesatuan atau kolektivitas dari individu-individu tersebut. Suatu karya sastra yang besar menjadikan alam semesta dan kelompok manusia sebagai hasil aktivitas objeknya. Hal tersebut yang semakin menguatkan bahwa suatu karya sastra yang besar membicarakan mengenai alam semesta dan hukum-hukumnya, beserta segala persoalan yang muncul darinya. Subjek kolektif dapat berupa kelompok kekerabatan, kelompok sekerja, kelompok teritorial, dan sebagainya. Subjek kolektif atau transindividual adalah konsep yang masih sangat kabur. Selanjutnya, subjek kolektif dalam novel Kalamata karya Ni Made Purnamasari yang berupa kehidupan perempuan sebagai wanita tradisi. Subjek kolektif tokoh perempuan yang menyandang predikat sebagai wanita tradisi yang pertama digambarkan oleh tokoh Made yang mengalami keterbatasan hidup sosial di masa kecilnya. Hingga kemudian Made memutuskan untuk keluar dari ketakberdayaan tersebut dengan memutuskan pergi dari rumahnya dan memilih hidup mandiri dan membangun masa depannya sendiri. Ada pula tokoh perempuan sebagai wanita tradisi kedua yang digambarkan melalui tokoh Nirumyik yang merupakan seorang dalang wanita terkenal pada masanya. Kemudian Nirumyik menghilang dan hidupnya yang lulu lantak. Sisa hidup Nirumyik dihabiskan dengan penyakit demensia yang dideritanya. Terbukanya rahasia kisah masa kecil serta tuduhan yang ditunjukkan semua kalangan masyarakat dari Pini Sepu Desa, polisi, Kasinoman Banjar, pimpinan pecelang hingga orang-orang terhormat kalangan Gria datang untuk mencari tahu dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan sekaligus tuduhan atas keterlibatannya dalam peristiwa bunuh diri yang dialami oleh seorang pemuda yang juga menjadi anggota baru dalang yang dipimpinnya. Pemuda tersebut bernama Made Numati. Berbagai peristiwa tersebut menjadikan Nirumyik bagaikan seorang wanita yang kalah dalam menghadapi kejamnya kehidupan. Pandangan dunia. Pandangan dunia strukturalisme genetik tidak hanya seperangkat gagasan abstrak dari suatu kelas mengenai kehidupan manusia dan dunia tempat manusia itu berada, melainkan juga merupakan semacam cara gaya hidup yang dapat mempersatukan anggota satu kelas dengan anggota yang lain dalam kelas yang sama dan membedakan dari anggota kelas sosial yang lain. Menurut Gottman, dalam Endoswara 2011, halaman 57, karya sastra sebagai struktur bermakna itu akan mewakili pandangan dunia penulis, tidak sebagai individu, melainkan sebagai masyarakat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa strukturalisme genetik merupakan suatu penelitian sastra yang menghubungkan antara struktur sastra dengan struktur masyarakat melalui pandangan dunia atau ideologi yang mengekspresikannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Gottman, Faruk 2015, halaman 66, pandangan dunia tidak lain daripada kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu dan mempertentangkannya dengan kelompok sosial yang lain. Berdasarkan konsep pandangan dunia pengarang, dapat diketahui bahwa seorang pandangan pengarang merupakan
hasil abstraksi pikiran-pikiran tokoh yang terdapat dalam karya sastra. Oleh karena itu, penganalisisan pandangan dunia dilakukan melalui penelitian struktur teks yang terdapat dalam novel Kalamata. Penganalisisan pandangan dunia Nimade Purnamasari dilakukan dengan meneliti struktur teks novel Kalamata. Hal tersebut dilakukan karena di dalam struktur karya sastra memuat pandangan dunia pengarang. Dalam novel Kalamata, pandangan dunia pengarang digambarkan melalui tokoh Made, yaitu seorang perempuan muda yang cerdas dan penuh ambisi. Ia memilih untuk hidup secara mandiri setelah keputusannya pergi dari sekian keterbatasan dan aturan atau tradisi yang dirasanya tidak memberikan kebebasan padanya. Alasan tersebut menjadikan salah satu hal yang melatar belakangi keputusan besar yang diambil Made untuk meninggalkan kedua orang tuanya yang amat sangat menyayanginya. Di tengah modernisasi yang sangat banyak terjadi pada berbagai aspek wilayah, seakan-akan telah terkepung dari segala penjuru. Melihat kondisi seperti itu, Made menjadi tergerak hatinya dan menyadari bahwa aspek penting yang dapat mengubah keadaannya adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang diperoleh oleh seseorang, membuat pemikiran dan pandangan hidupnya menjadi semakin luas. Latar belakang itulah yang mengantar Made sampai pada kesuksesannya mewujudkan cita-cita untuk meraih pendidikan tinggi. Berikut adalah data yang membuktikan hal tersebut. Memang aku takjub betapa akhirnya aku bisa ada di sini. Sekolah tinggi sampai program magister, lalu mendapat beasiswa penelitian sampai ke Belanda. Purnamasari 2016, halaman 15. Data di atas menunjukkan bahwa setelah membuat keputusan yang besar dalam hidupnya dengan pergi meninggalkan rumah dan masa kanak-kanaknya, akhirnya Made dapat membuktikan bahwa dirinya berhasil mewujudkan satu di antara cita-cita dalam hidupnya, yaitu menempuh pendidikan tinggi hingga ke jenjang magister. Bahkan Made mendapatkan beasiswa untuk melakukan penelitiannya di Belanda. Melalui pendidikan, ia berani untuk memiliki keyakinan mengubah kondisi sosialnya, pola pikirannya, maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Data tersebut sesuai dengan konsep pandangan dunia strukturalisme genetik. Goldman, Faruk 2013, halaman 67, menyatakan bahwa pandangan dunia itu berkembang sebagai hasil dari situasi sosial dan ekonomi tertentu yang dihadapi oleh subjek kolektif yang dimilikinya. Saya, Anissa Kamalia, NIM 1802104021117. Metode dialektika. Metode ini merupakan cara memahami karya sastra yang ditandai dengan pasangan konsep. Yang pertama, keseluruhan, bagian. Kedua, pemahaman, penjelasan. Metode ini digunakan untuk menganalisis teks sastra dan struktur yang telah mengatasi teks sastra itu, sedangkan struktur yang menempatkan teks sastra secara keseluruhan hanya sebagai bagian. Dalam metode pandangan dialektik ini, pandangan dunia merupakan kesadaran kolektif yang dapat digunakan sebagai hipotesis kerja yang konseptual, modal bagi pemahaman mengenai koherensi struktur teks sastra. Pendekatan dialektika mempercayai bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur yang terdiri atas perangkat kategori yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk strukturalisme genetik kategori tersebut, yaitu fakta kemanusiaan, yang berarti struktur yang bermakna dari segala aktivitas atau perilaku manusia, baik yang verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh pengetahuan. Dalam novel Kalamata, pemahaman dan penjelasan Nimade Purnamasari sebagai pengarang dapat diketahui berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh Made. Nimade Purnamasari menjelaskan bahwa tokoh Made merupakan sosok perempuan muda yang menyandang predikat sebagai wanita tradisi. Sebagai wanita tradisi, banyak tata aturan adat yang harus diikuti oleh Made, selayaknya yang dilakukan oleh para wanita tradisi lainnya. Akan tetapi, tokoh Made digambarkan sebagai sosok perempuan muda yang cerdas dan penuh ambisi. Meskipun ia terlahir dengan segala keterbatasan lingkup pergaulan, ditambah lagi dengan sikap protektif kedua orang tua, terutama sang ibu yang sejak kecil tidak pernah membiarkan Made untuk dapat lebih jauh dalam mengenali dunia. Di luar dunia sosialnya selama ini yang terbatas pada lingkup keluarga dan lingkup tetangga.
Hal ini turut membentuk karakter Made sebagai pribadi yang tertutup. Tidak pernah ia kisahkan pengalaman hidupnya kepada orang lain, kecuali kepada seseorang yang memang ia kehendaki. Ia selalu menunjukkan sikap mandiri dan tegar di hadapan orang lain, meskipun seringkali ia merasa kesepian dan kecemasan muncul dalam dirinya. Di samping semua itu, tokoh Made berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang cerdas dan ambisius. Hal ini ia tunjukkan dengan keberhasilannya menempuh pendidikan hingga ke jenjang magister, bahkan ia memperoleh kesempatan mendapat beasiswa untuk melakukan penelitian di Belanda. Berdasarkan penjelasan tersebut, tokoh Made merupakan sosok yang kuat dan berani dalam mengambil keputusan. Ia mengawali keberaniannya dengan memutuskan untuk pergi dari rumah kedua orang tuanya dan memutuskan jalan hidupnya sendiri. Berikut kutipan novel Kalamata karya Nimade Purnamasari. Pemahaman dan penjelasan Nimade Purnamasari mengenai kondisi sosial masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi digambarkan melalui tokoh Made yang menunjukkan keceriaan dan kebahagiaan yang dirasakan tokoh Made ketika masa kecilnya. Hanya dengan berkumpul bersama orang-orang yang datang ke pura guna mengikuti upacara persembahyangan, ia sudah merasa sangat bahagia. Ia menunjukkan keberaniannya dengan membayangkan betapa riuh dan indahnya suasana di kota, di luar kampung halamannya. Selain itu, keberhasilan Made untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang magister menunjukkan bahwa tokoh Made berusaha untuk menjadikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya dengan menempuh pendidikan formal di bangku kuliah sebagai jalan yang ia pilih untuk keluar dari keterbatasan, baik keterbatasan sosial maupun ekonomi, karena Made yakin bahwa dengan pendidikan seseorang dapat membuat hidupnya menjadi lebih baik. Tentunya keinginan tersebut harus diiringi dengan usaha yang keras dan tekun untuk mewujudkan keinginan dalam merubah nasib dan jalan takdir seseorang.